Selamat jumpa saudara-saudaraku yang terkasih, para meditator, para pencinta Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu telah mengasihi kita. Marilah kita pada kesempatan ini sungguh bersyukur karena seperti yang disadari oleh Bu Melani, yaitu ini ulang tahun dari komunitas kalian. Memang hidup ini jalan terus, dan syukur ada macam-macam acara, tapi pada waktu kita boleh terus, itu sungguh syukur. Ini berkat Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu, Ibu Melani, rekan-rekan yang terkasih, para meditator dari Bandung, suster, lalu mungkin ada juga Bapak, Ibu, guru, pastor mungkin, ya kita bersyukur bersama-sama. Karena rupa-rupanya Tuhan tetap mau menyertai, mendampingi kita. Maka kita perhatikan, kemarin dalam bacaan misa yang kemarin, itu ada satu kutipan dari kata-kata Yesus, jangan khawatir. Nah, justru hari-hari ini, waktu COVID-nya ini merebak lebih hebat lagi, kita lalu juga was-was. Saya rasa bagus. Bagus dalam arti kalau kita tidak was-was, mungkin kita sembrono. Tapi syukurlah kita pun itu masih terus memperhatikan dan terus juga berjuang untuk maju dalam hidup ini. Kendati ada kesulitan-kesulitan. Dan memang dalam hidup ini itu akan ada kesulitan-kesulitan, tapi itu bukan berarti akhir dari segala sesuatu. Oleh karena itu, marilah kita juga jalan terus, maju terus, dan biarlah dengan rahmat Tuhan yang dengan rendah hati kita mohon, tapi sisi lain juga kita menyerahkan. Biarlah Tuhan yang menuntun, menyertai kita, mendampingi kita, mengarahkan kita. Maka biarlah kita pun juga makin maju di dalam jalan kasih, jalan hidup doa. Nah, maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, suster, marilah kita awali justru dengan doa singkat memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Murah, sertailah kami pada hari-hari ini dan khususnya pada kesempatan kami meluangkan waktu datang kepadamu. Tuhan, ada banyak acara yang harus kami hayati, tugas-tugas pekerjaan, tapi juga hal-hal yang harus kami jalani bersama. Maka pada kesempatan ini kami bersyukur, karena Engkau memberi kami kesempatan boleh datang bersama dalam iman yang sama akan kasih-Mu, akan penyelenggaraan-Mu. Biarlah dalam keheningan Engkau sendiri yang bersabda, Engkau sendiri yang menuntun dan mengarahkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, curahkanlah roh kasih-Mu, roh kebijaksanaan, roh penerang-Mu, sehingga dalam keheningan, dalam kesendirian atau kebersamaan ini bersama Engkau sendiri tetap menjadi pemimpin, penuntun, dan terang yang Kau curahkan pada kami. Biarlah kesempatan bersama dalam doa hening ini sungguh menjadi saat rahmat. Engkau memberkati kami, membimbing, mengarahkan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Engkau sendiri menjadi terang penuntun yang mendampingi, mengarahkan kami. Amin.
Maka para suster, para ibu, bapak yang terkasih, menarik seperti kemarin telah kita dengar dalam sabda Tuhan, yaitu jangan khawatir. Memang dalam kehidupan ini kita tahu ada banyak hal dan kita juga harus hati-hati. Oleh karena itu baik kita waspada, berhati-hati. Ya. Nah, sekarang memasuki ini, hari-hari ini juga puncak dari COVID yang kita lihat pemerintah pun, petugas-petugas negara, mereka memikirkan bagaimana mengarahkan supaya kita itu bisa selamat, tidak harus menderita, sakit atau mudah tertular dan seterusnya, tapi betul-betul makin baik, makin berkembang. Nah, oleh karena itu kita bersyukur karena dalam hari-hari hidup kita harian maupun ini dalam hidup doa bersama atau juga kita di dalam liturgi itu juga bersama-sama makin maju di jalan Tuhan. Dan yang menarik apa? Dari pengalaman kita sebagai meditator, kita itu belajar mengenal Tuhan dengan merenungkan sabda-sabdanya. Tapi sering terjadi justru waktu kita hening, kosong, kita diam bersama Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mendidik kita. Tuhan mengajari kita irama hidup seturut bimbingan tuntunannya. Oleh karena itu meskipun mungkin tidak ada banyak ide-ide baru, cemerlang, sangat cemerlang dan menguasai kekaguman kita, tapi Tuhan mengajari kita untuk bijaksana. Diam menangkap kehendak Tuhan di dalam keheningan. Oleh karena itu rupa-rupanya kita para meditator itu pada satu ketika dalam tahap-tahap kita akan memasuki fase kita itu tenang tapi tidak bingung. Kita tenang tapi tidak panik. Nah, itulah kebijaksanaan keheningan. Bersama Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntun, mengarahkan kita, dan menunjukkan arah-arah langkah hidup kita. Nah, itulah satu anugerah dari Tuhan. Dan kita lihat juga di dalam ini, kalau diterangi oleh firman Tuhan, Santo Paulus juga mengutarakan, memang aku pun, Paulus mengatakan, itu ada banyak kesulitan, kesukaran. Tapi biarlah dia yang menuntun, mengarahkanku. Dan tengok, kita tahu dalam riwayat Santo Paulus, bahkan sekian orang kudus, pada awalnya mereka keliru-keliru. Tetapi waktu mereka rendah hati, apa yang terjadi? Mereka menangkap kebijaksanaan Tuhan. Dan Tuhan tidak memberikan resep-resep, harus begini, harus begitu, tidak. Tapi waktu kita diam, kita menyambut jalan Tuhan, keheningan, kebijaksanaannya. Dan justru waktu kita bertekun dalam keheningan, kita makin maju juga di dalam kebijaksanaan dan lalu juga pengertian-pengertian bagaimana menghadapi hidup, bagaimana menghadapi kesukaran-kesukaran yang ada. Dan syukurlah mungkin kita sendiri atau Anda di dalam kelompok dengan rekan-rekan, Anda pun mungkin juga satu ketika pernah share, pernah berbagi. Rupa-rupanya kok waktu kita diam, itu kok ada jalan yang dibuka oleh Tuhan.
Nah, itulah kurnia Tuhan. Tuhan menuntun kita lewat keheningan dan kebijaksanaan diwahyukan sehingga kita dapat melangkah terus meskipun pada awal mungkin kita melihat, wah kok sulit, kok ada banyak masalah, wah ini kok ada blocking ini, ada hambatan ini. Tapi waktu kita toh diam, kita terus ternyata seperti ada pintu dibuka. Dan kita boleh maju terus. Dan bisa maju. Nah, syukur kepada Allah dalam kehidupan kita mengalami itu. Saya harap pelan-pelan Anda berbagi dan Anda juga mulai makin melihat, iya ya, kita mengalami, engkau juga, Anda juga. Nah, itulah kebijaksanaan yang dibukakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, suster, ibu, bapak yang terkasih, jangan takut, melangkahlah terus. Sekarang satu butir lain yang kadang-kadang juga masih kita jumpai, lebih-lebih kalau Anda itu pemula-pemula untuk meditasi, Anda akan berpikir, waduh, ini bagaimana ya? Pemikirannya bagaimana? Nah, pada awal waktu kita masih mengandalkan pikiran-pikiran kita tersandung-sandung untuk sungguh-sungguh maju. Karena apa? Pada waktu kita makin hening, makin dekat datang pada Tuhan dalam keheningan, meditasi, keheningan, disitulah kita melihat ternyata Tuhan itu lebih dari yang kita pikir. Maka waktu kita berpikir-pikir, pikiran kita tidak nyampe. Kita seperti kurang menangkap. Tapi waktu kita toh diam, hening di hadapan Tuhan, sepertinya ada pintu dibuka. Kurang jelas memang, tapi toh sepertinya aku masih bisa berjalan terus. Nah, itulah yang kita alami pada waktu kita menghayati hidup meditasi. Atau seperti sekarang kita lakukan, kita bersama-sama dalam komunitas meditator, komunitas orang-orang yang berdoa hening. Dan apa yang terjadi kalau tadi pada awal atau kadang-kadang kita masih terjebak, wah ini bagaimana harus dipikir. Justru rekan-rekan kita, para pertapa lebih dahulu dari padang gurun, para pertapa yang diam, mereka mengatakan ada kalanya waktu kita berdoa memang misteri Tuhan tak terucapkan. Apopatik. Maka kita diam saja. Tidak ada apa-apa. Dan kalau kita rumuskan, kita tahu rumusan kita toh tidak pas. Sebaliknya, kita pun juga waktu hidup doa, hidup hening, dalam kelompok, itu ada kalanya ada rekan-rekan, seperti juga para rasul dalam kitab suci, Yesus sendiri, itu menerangkan dengan kata-kata. Maka kita juga mengenal dalam doa hening itu ada yaitu bagian yang dinamakan kata patik. Dalam keheningannya itu ada apa-apa yang bisa diucapkan, dirumuskan sebagai kata doa atau keterangan tentang doa, kata patik. Jadi memang ada kata-kata yang bisa dipakai. Nah, di situ kita melihat rupa-rupanya dalam doa hening ada dua misteri. Kata patik dan yang lain yang semula saya sebut apopatik. Tidak ada yang bisa diterangkan. Kita diam. Tapi justru dalam keheningan kita menangkap kebijaksanaan pesan Tuhan kepada kita. Maka dua kemungkinan ini perlu ada.
Oleh karena itu kita di dalam hidup meditasi itu ada kalanya kita juga menjadi orang yang hening, orang yang diam. Kalau ada masalah, ada pertengkaran, ada problem, ada kalanya kita diam menyimak, mendengarkan apa toh yang dikatakannya, apa toh yang disampaikannya. Dan melalui itu dia menangkap. Mungkin juga tetap tidak jelas, tapi dia lebih memahami, menangkap dalam keheningan, apopatik. Nah, itulah salah satu kemungkinan, dan yang sebaliknya yaitu ada kata-kata yang dapat disampaikan untuk menerangkan dan kita menangkap misteri kasih Tuhan. Oleh karena itu, para suster, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, jangan takut kita di dalam komunitas masuk dalam komunitas hening. Dan dari pengalaman-pengalaman, mungkin di antara kita juga ada yang sudah punya pengalaman, jangan takut. Meskipun saya tak menangkap, tapi saya tahu keheningan ini, meditasi bersama, kegiatan ini bermakna. Padahal diam, tidak ada apa-apa sepertinya. Tapi ini bermakna. Karena doa hening ternyata menuntun kita masuk dalam misteri Tuhan. Dalam doa hening bersama-sama kita makin memahami misteri keheningan, termasuk keheningan Tuhan. Maka kita tidak takut dalam meditasi bersama. Ada kalanya ada ide-ide, tapi ada kalanya tidak ada. Tapi kita damai, kita hening, kita tenang. Karena Tuhan beserta kita. Dan kita ada di dalam Tuhan. Nah, itulah misterinya, ya. Jadi kita di dalam doa hening, kelompok meditasi ini itu sungguh-sungguh memasuki misteri. Dan pelan-pelan kita tahu rupa-rupanya pada waktu kita bermeditasi, seperti tadi juga sudah kita singgung, ada kalanya pikiran kita tak bisa menerangkan, dan kalau toh menerangkan lalu terasa kurang cocok, kurang pas, maka kita kemudian hening, diam. Nah, ini dua-duanya diperlukan. Oleh karena itu kalau kita baca kitab suci, ada kalanya Santo Paulus, Petrus, Yesus sendiri, Santo Yohanes, Yohanes Pembaptis, Yohanes Penginjil, itu bisa menguraikan dengan kata-katanya misteri kasih kehendak Tuhan. Dan melalui itu kita makin kenal Tuhan. Apalagi juga dalam keheningan apopatik kita makin kenal Tuhan. Oleh karena itu saudari-saudara yang terkasih, jangan takut. Majulah terus. Dan biarlah dalam komunitas meditasi ini kita pun juga maju terus, bahkan bekerja sama, berziarah bersama menuju pada misteri kepenuhan Tuhan, bahkan kepenuhan kasih damai Tuhan. Kiranya dengan demikian meditasi kita itu sungguh akan bermakna, mengembangkan kita, juga membuat kita tumbuh makin penuh dalam kebenaran, dalam kebijaksanaan Tuhan. Maka kita tidak perlu takut, biarlah kita maju terus di dalam keheningan doa hening, dalam keheningan bersama kita juga makin mengenal Tuhan. Mungkin satu ketika tak terucapkan, tapi pada ketika lain kita hanya bisa meminjam kata-kata
atau pakai rumusan dari rekan-rekan yang ada. Nah, itulah misteri Tuhan. Bisa diucapkan, tapi ada kalanya tak terucapkan. Oleh karena itu, suster, ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, marilah kita lanjutkan sharing kita, yaitu dengan doa hening. Untuk itu, siapa yang mau mungkin sebentar break, silahkan, atau mau langsung sambung, baik, kita sambung. Maka untuk itu, biarlah salah satu rekan mengangkat doa pembukaan untuk masuki keheningan.